Mulai Pak. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan sekarang mungkin saya akan melakukan beberapa kombinasi ya, terutama mengkombinasikan multidisiplin dari kajian kesehatan dan lingkungan. Tapi yang akan kita bahas tentunya adalah high core value ya, yang itu kan mungkin teman-teman kemarin juga banyak yang sliding di situ ya, ternyata belum paham ternyata ya. High core value. Ternyata jawaban kemarin banyak yang gatot, berarti belum memahami ya inti dari apa yang coba kita diskusikan di dua mata kuliah ini. Kita ambil satu perspektif dulu ya, sebagai jembatan apa? Yang kemarin aja lah ya, masalah yang kemarin ya, kemarin itu kesehatan mental ya. Itu juga kan kesehatan mental juga kan jadi isu kalian hari ini ya. Sekarang kesehatan mental, lalu kita sambungkan dengan apa high core value dari dua kajian kita di mata kuliah hari ini. Berarti kita akan menggunakan dua perspektif ya. Jadi perspektif environment dan perspektif health atau kesehatan. Nah gitu. Nah, jadi intinya pertama saya mau menggarisbawahi dulu bahwa dalam kajian dua mata kuliah kita itu, teman-teman itu sebetulnya hanya dilatih untuk membangun konstruksi cara berpikir sebetulnya sih. Intinya itu dulu ya. Dua. Tiga. Empat. Jadi intinya itu teman-teman itu belajar yang namanya sistematika. Atau proses kognitif ya. Proses kognitif, cara berpikir, sistematika, cara berpikir ya orang-orang yang duduk di perguruan tinggi. Jadi mulai dari kalian itu memahami latar belakang sampai dengan ujungnya adalah kesimpulan. Mulai dari, kalau di sini latar belakang berarti sebab, sampai dengan akibat. Sebab akibat. Kalau di sini dalam ilmu komunikasi berbicara stimulus, berarti di sana apa? Reaksi. Respon. Kan gitu kan komunikasi kan. Nah, ini adalah proses sistematika berpikir mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan. Nanti di sini baru kita berbicara bicara apa ya? Masalah gitu ya. Masalah itu ada dua. Ada masalah sebagai subjek, ada masalah yang menjadi objek. Benar kan gitu kan? Pertama, secara sistematika, secara keilmuan kita itu sedang ada di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini kan dulu ketika semester 3 kan teman-teman udah tahu ya pemecahannya ya. Mulai dari memandang ilkom itu sebagai sains, ya kan?
Makanya kita di semester 3 belajar teori dan komunikasi dipandang berdasarkan sudut pandang praktisioner. Praktisioner ini kita pecah lagi jadi dua, yaitu perspektif public relation dan perspektif media atau biasanya disebutnya jurnalis. Nah gitu. Jadi kalau kemarin kita ngomongin sebelah kanan, kalau sekarang kita ngomongin sebelah sininya, tapi tentu dengan kajian paradigmanya di sini. Tapi paradigma PR ini kita harus kaitkan lagi dengan kajian environment dan kesehatan sebagai core mata kuliah. Jadi mau nggak mau latar belakang dalam memahami cara kita belajar hari ini, kita harus menggunakan prinsip belajar yang namanya taksonomi Bloom. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya taksonomi Bloom itu, kalau kita mengacu kembali ke pertanyaan nomor 10 ya, taksonomi Bloom itu baru latar belakang sebetulnya yang harus dipersiapkan teman-teman untuk kita membedah sampai nanti menghasilkan yang namanya kesimpulan. Gitu. Tingkatan paling pertama dalam taksonomi Bloom itu remember ya, mengingat. Jadi mengingat itu baru level dasar sebetulnya ya. Kemudian memahami. Nah di sini memahami aja kan ya tadi ya, memahami satu masalah mulai dari latar belakang kenapa masalah itu ada sampai dengan kesimpulan. Itu juga kan ternyata nggak mudah ya. Katanya Berita kan lagi mengasah taksonomi Bloom gitu ya. Sampai di level nanti, di level paling tingginya adalah selain create ya, create itu level terakhir. Di sini ada level analisis kan. Analisis ini berarti teman-teman mampu mengkombinasikan atau belajar pemahaman yang multidisiplin. Multidisiplin atau multiple perspektif. Nah, jadi yang ketiganya apa ya? Kok saya lupa ya? Remember, understanding, analysis, and create. Nanti dilihat lagi aja sama kalian, dicek lagi ya, buat trigger biar membaca. Makanya di kuliah kita itu saya mulai anti ya dengan yang namanya definisi. Karena definisi itu kalian hanya belajar remember, itu nggak penting. Apalagi kalau presentasi baca gitu, Ros. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan yang mengakibatkan terjadinya atau masuknya stimulus yang kemudian lahir menjadi respon. Berhijung baca. Nah itu nggak perlu gitu. Yang diperlukan itu minimal understanding, memahami, paham gitu. Jadi kalau di pertanyaan nomor 10 kemarin itu berarti taksonomi Bloom itu baru masuk ke konteks latar belakang ya. Bagaimana kita pertama kali untuk mempersiapkan belajar mengajar itu kita harus memahami dimensi dalam pedagogi. Apa itu pedagogi? Nah, searching lagi nanti itu apa itu pedagogi. Tapi ada hierarkinya yaitu ini. Kemudian setelah kita bisa memahami, minimal memahami aja ya, minimal di level understanding, pada akhirnya kita masuk ke tujuan. Tapi tujuan itu masih di sini, belum sampai ke kesimpulan, yaitu apa tujuan dari komunikasi itu sendiri. Tujuannya minimal biar mudah diingat. Pertama to inform, kedua to persuasion, dan terakhir to education.
education. Nah, gitu. Jadi ini baru di level memahami masalahnya orang ikom itu, berarti mereka harus mampu, setelah mereka memahami, mereka harus mampu mengutarakan apa yang mereka pahami itu, sehingga menjadi nilai informasi, nilai persuasi, dan nilai pendidikan, nilai edukasi. Itu belum sampai kepada apa yang jadi judul kita hari ini, yaitu apa yang menjadi high core value. High core value itu tentunya di ujung di sini kan. High core value. Nah, di sini nih. Di sini baru kita memecahkan lagi kemampuan analisis di sini. Analisis atau ya kemampuan multidisiplin tadi, antara kita memahami PR dan kombinasi dengan kesehatan dan lingkungan. Nah, gitu. Baru di sini intinya apa nanti high core value-nya dari yang kita udah belajar dari sistematika gitu. Pusing pasti pusing, tapi nggak apa-apa belajar. Dan ternyata harus diasah ya kita. Karena mungkin kalian selama ini terbiasa dengan satu paradigma mungkin. Jadi kalau paradigma A, jadi sumur gitu. Satu tapi dalam. Kalau sekarang domain diperluas, dalam juga. Gitu loh. Ini mau gak mau. Tapi emang PR ya begitu sih. Ya harus memahami satu masalah itu mulai dari perspektif latar belakang kenapa masalah itu ada sampai dengan nanti kesimpulan kalau masalah itu terus-terusan ada apa yang jadi dampak ya atau sebab akibat. Nah, akibatnya itu apa nanti? Entah itu jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Akibat jangka pendek atau akibat jangka panjang. Nih, sekarang coba kita balik ke kesehatan mental yang kemarin udah kita diskusikan. Tapi sekarang kita gunakan perspektif multidisiplin, antara kesehatan mental kita pandang dalam konteks lingkungan dan dalam konteks kesehatan gitu ya. Pertama, jadi hari ini satu kelas tapi 2 mata kuliah, kombinasiin. Memang belajar harus kayak begitu. Maka kita kita tuh cari titik temu nih, sistematika tuh gitu, cari titik temu antara titik ini harus bisa sambung gitu. Kesehatan mental kita bedah dari latar belakang dulu. Kenapa kesehatan mental itu hari ini menjadi isu yang krusial, terutama di Gen Z. Saya pikir awalnya kesehatan mental itu hanya clickbait aja gitu Ren, kirain tuh gitu. Ya jadi FOMO gitu, lagi usung kesehatan mental semuanya. Tapi setelah tracing by data, ternyata memang itu adalah isu global juga ternyata, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Gen Z di Indonesia. Tapi kesehatan mental itu ternyata menjadi isu global. Nah, pertama, latar belakang itu kita pahami berdasarkan data. Maka kita harus berbicara berdasarkan data sehingga kita bisa mengemukakan fakta, sehingga kita bisa membangun komunikasi tidak berdasarkan opini. Nah, tapi kita punya komunikasi itu, kita punya argumentasi yang kuat, argumentasi yang dibangun berdasarkan data, mengacu pada fakta. Makanya di UAS itu kan perhatikan poin nomor 1A. Jadi kemampuan Anda dalam merepresentasikan data. Jadi Anda itu berbicara di latar belakang, bicarakan datanya. Contoh kesehatan mental. Ternyata di tahun 2025 ini kesehatan mental itu menjadi isu yang cukup meningkat drastis di kalangan anak muda. Lalu kita bedah lagi secara latar belakang, kira-kira apa yang mengakibatkan anak muda ini mengalami kesehatan mental. Kita baru di latar belakang aja dulu, jangan dulu kemana-mana. Sini dulu.
kita gunakan prinsip taksonomi Bloom. Mau dari versi mana dulu? Kesehatan dulu, lingkungan dulu? Kesehatan dulu. Dari perspektif kesehatan, kenapa anak muda itu punya gangguan kesehatan mental? Gimana ya kira-kira? Sini lah. Perspektif kesehatan. Secara filosofis, kesehatan mental itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengelola informasi yang diterima oleh proses sistem berpikir kognitifnya, tapi itu terlalu berat lah. Intinya mah ketidakmampuan seseorang untuk memaknai masalah, itu aja deh, sederhana dulu. Jadi masalah ketidakmampuan karena sebetulnya masalah itu ada dua paradigmanya. Nah, kalau kita kembali mengacu ke hukum keadaan superposisi dalam mekanika fisika kuantum, jadi masalah itu bisa kita gunakan paradigma positif atau kita gunakan paradigma negatif, atau kita gunakan paradigma netral. Kalau berdasarkan paradigma netral, kita lihat hukum logikanya dulu ya. Pertama, namanya manusia hidup, itu mereka pasti punya masalah, benar nggak? Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Sehingga kita gunakan tesis dan antitesis. Jadi logika yang barusan disampaikan, coba kita buat kebalikannya. Sama dengan kalau orang nggak mau punya masalah, berarti jangan hidup. Kan lihat hukum persamaannya. Namanya orang hidup pasti punya masalah. Nggak mau punya masalah, ya ulah hidup. Simple. Kemudian ya tadi ya, ketidakmampuan dalam memahami apa itu masalah. Dan kedua, setiap informasi yang kita terima melalui stimulus panca indera kita ya, kita proses dalam memori kita secara proses kognitif itu. Jadi setiap apapun proses informasi yang kita dapatkan, pada akhirnya itu jadi masalah. Jadi masalah ini pasti akan berkaitan dengan yang namanya decision making atau pengambilan keputusan. Saya memberikan informasi kepada Anda melalui Dwita tadi malam, besok atau hari ini kita kuliah jam 10. Itu kan informasi yang Anda terima ya kan? Dari komunikator ke komunikan, dari saya ke Anda. Informasi itu jadi masalah nggak? Jadi masalah. Orang jam 2 can sare, isu kan jam 10. Masalah kan gitu. Kalau telat nggak diabsen dan sebagainya lah gitu. Pada akhirnya kita harus mengambil keputusan, kita mau masuk atau mau nggak masuk umpamanya. Dan pada akhirnya pengambilan keputusan itu akan jadi masalah. Datang duluan si Pak tuh, datang kan duluan si Pak Rel. Ada gitu. Si Pak kan datang duluan, bagus nggak? Bagus dong, paradigmanya positif dong. Lalu apa masalahnya datang duluan? Nah, ceritain sih, apa masalahnya datang duluan sih? Ya datang duluan. Pada akhirnya, sip, kelas belum dibuka, 405 kan di grup kan 405. Jadi Pak, aku bawa dulu kunci ya, aku bawa kunci, balik deh ke dia sifatnya. Sip, 404 gini. Atau Pak balik deh ya, balik deh sifatnya. Angkot deh 404. Masalah kan? Memilih baik aja jadi masalah gitu, apalagi memilih buruk gitu ya. Itu loh maksudnya loh. Kalian datang ke sini, apalagi masalahnya selain si Pak? Ya duit harus keluar, bensin. Pagi-pagi kan jam kerja ya, jam macet-macetan, masalah kan. Kemudian nyampe ke sini,
apalagi masalahnya sana parel karek nepi urang teh rel punten rel beliin spidol cenah beli spidol baru dia nyampe masalah. Jadi memilih baik aja jadi masalah, apalagi memilih tidak datang gitu ya. Kalau nggak datang ke kelas absen, pada akhirnya jelek, pada akhirnya tidak mengikuti proses pembelajaran. Karena tidak mengikuti proses pembelajaran, UTS-nya jeblok. Yang lain dapat 90, ini mah dapat 40. Si Randy dapat. Jangan bisa tuh semuanya salah. Randy ada ikhlas. Karena nilai dapat jelek, dimarahin sama si mama. Maneh teh kolot teh geus capek-capeknya kolakeun, beurang peuting neangan duit, jam maneh bisa sakola. Ieu nilai beuh kieu. Ujung-ujungna belum pada depresi. Ujung-ujungnya nggak betah di rumah. Si mama nyarekan wae gaweana teh lieur di imah mah ulin ya. Pada akhirnya ulin keluar karena nggak mau pulang, bete di rumah. Dimarahin wae, kena omel wae. Keluar karena males pulang, udah mau nginep aja. Ketemu temannya ngajak dugem jeung lah, yuk main balik subuh gitu. Bahaya. Yes, nah. Warning. Padahal dugem Randy. Baca-baca. Ya, terus ada kebut soalnya gue di jalan. Pantel gitu ternyata. Parah ini. Karena kita mari Randy. Jadi bagus. Karena udah diajak dugem, terbawa oleh lingkungan. Kalau dugem itu kan harus minum. Ren, iyalah kali-kali lah. Jualan setan gitu. Pada akhirnya minum kan. Setelah minum, pulang, bawa kendaraan, kelayangan, ketabrak. Orang tua ada wae maneh teu balik. Ngadon dugem, ngadon minum cenah. Ada celaka. Masalah eta. Budak teh masalah aja kolot. Yang tadinya punya uang buat ngebiayain SPP, pada akhirnya uang dipakai buat berobat. Aduh, kudu cuti kuliah kan. Setelah cuti kuliah, karena dia teman-temannya melihat teman-temannya pada kuliah, dia nggak kuliah gitu kan. Pada akhirnya nggak lah liar lah hirup lah, misalnya orang ngalir ke diri wes, bagi minum gitu. Oh, ini kayak teman. Iya, Tapi intinya sampai pada akhirnya karena ketidakmampuan berpikir tadi dari masalah tadi, padahal masalah awalnya mah simpel, masuknya jam 10 mau mana gitu ya. Tapi ketidakmampuan kita dalam mengelola persepsi tadi pada akhirnya mengakibatkan yang namanya snowball effect. Makin besar, makin besar, makin besar. Sama kayak tugas, dikasih tugas, kalem lah gitu. SKS kan, ala mahasiswa kebut semalam. Dia pada akhirnya kan karena ditunda, bagi numpuk pada akhirnya. Mata kuliah ini ngasih tugas, mata kuliah ini ngasih tugas. Pada akhirnya update status. Semester 4 berat sekali. mental. Jelas. Ya itu kan ketidakmampuan, pada akhirnya masalah ketika dia dibiarkan. Pada akhirnya dia akan terus bergulir, makin besar, dan akan menghadirkan, mendatangkan masalah lainnya ke kehidupan kita. Disitulah POV-nya. Secara segi kesehatan, pada akhirnya dia tidak mampu mengelola beban yang semakin menumpuk, semakin banyak, sehingga ya dia mental health pada akhirnya dia cemas, anxiety, overthinking. Ya karena makin banyak masalahnya. Karena dia paradigmanya nggak pindah dari sini ke sini tuh nggak pindah, dia tetap aja milih paradigma ini. Set. Nah itu POV-nya kayak tadi contoh lah ini mah ya. Jadi ketidakmampuan seseorang dalam mengelola persepsinya. Karena biar bagaimanapun dalam setiap pengambilan keputusan selalu jadi masalah. Kalian ya tadi gitu contohnya ya milih baik aja jadi masalah, apalagi milih yang nggak baik gitu. Ya pasti makin jadi masalah gitu. Nah itu berdasarkan perspektif kesehatan, sehingga orang itu dia karena banyaknya masalah yang dia tidak bisa kelola, dia tidak bisa kendalikan, pada akhirnya secara kesehatan
menurun tuh fungsi kognitifnya, sehingga dia mengalami yang namanya anxiety dulu, anxiety, kemudian overthinking. Karena dia anxiety, karena dia overthinking, maka yang dominan dalam sistem endokrin namanya ya, dalam konteks ilmu kedokteran itu kita kenal namanya sistem endokrin. Maka yang dominan itu yang keluar adalah hormon kortisol atau hormon stres. Dan for your information, hormon kortisol itu ternyata bisa menyempitkan pembuluh darah. Wow. Jadi kalau udah mempunyai darah tinggi, stres, kan pembuluh darah makin nyempit gitu ya, menyempit ya. Ditambah tara olahraga, namanya penyumbatan stroke kan. Ini jangan anggap remeh. Bisa jadi stres itu lah yang awal dari stroke itu bisa jadi. Apalagi kan darah mengalami penggumpalan, dia tara olahraga, stres, pembuluh darah menyempit. Jadi selangnya kecil, darahnya kental, kumat nyumbat. Stroke pada akhirnya nanti boleh meninggal gitu. Tapi kan lihat, ya tadi dalam perspektif kesehatan dari satu masalah menghasilkan masalah-masalah lainnya terus bergulir. Ini dalam perspektif kesehatan. Pada akhirnya karena ketidakmampuan sehingga harus dirangsang oleh eksternal, oleh obat-obatan, oleh psikiater. Padahal ada psikiater dia udah mual matak masalah leungit gitu. Anggap masalah. Datang ke psikiater wae jadi masalah naon duit bocor. Mayaran wae dokter BPJS. mau pakai BPJS. Gua ada. Tapi kalau kita lihat masalah ini dari perspektif yang sebaliknya, makanya kita belajar agar kita memahami masalah itu ya tadi. Pertama, logika pertamanya yang tadi ya, yang awal. Hidup ini memang masalah. Hidup ini perpindahan dari masalah satu ke masalah lain. Sama dengan kalau kalau kamu punya masalah ya jangan hidup. Tapi tahukah kita bahwa kita bisa berdiri sampai hari ini karena kita ditemani oleh masalah dan masalah. Kalian bisa sampai semester 4 ini itu sudah membuktikan bahwa Anda itu sudah bisa mengelola masalah demi masalah, ujian demi ujian hidup. Kelas 1 SD ujian, naik ke kelas 2 ujian, kelas 3 ujian, 4, 5, 6 ujian, SD ke SMP ujian nih wae. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. SMP ke SMA ujian. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masuk ke universitas ujian. Semester 1 ayat 2 ujian lagi, ayat UTS, ayat UAS. Naik ke semester 2 ujian deui, semester 3 ujian deui, semester 4 ujian deui. Tapi pada akhirnya tanpa kita sadari sebetulnya ujian itulah, masalah itulah yang membuat Anda tumbuh, membuat Anda berkembang dan membuat Anda memiliki satu ketahanan kemampuan mengelola masalah dan kehidupan atau sistem resiliensi Anda. Resiliensi adaptif pada akhirnya bisa mengelola yang mengelola diri ya, atau ya pada akhirnya menjadi kebijaksanaan atau kedewasaan. Nah, karena pada akhirnya masalah itulah yang membuat kita tumbuh. Saya bisa ada di tingkat doktor hari ini juga kan karena sudah menyelesaikan masalah di tingkat S1, sudah menyelesaikan masalah di tingkat S2. Karena nggak ada bisa sampai ke tingkat ini tanpa menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya. Tapi karena saya sudah bisa menyelesaikan masalah, pada akhirnya saya memiliki kemampuan resiliensi, tabah dan tangguh gitu kan. Gak perlu tabah sarua. Kan saya juga pernah cerita ya dulu di catatan Ren nih. Cerita ya teman-teman saya juga banyak yang gugur gitu. Di akhir ada yang nikah, ada yang ode teman saya meninggal pada akhirnya. Overdosis. Zaman S2 juga sama begitu. Ada yang telat karena lagi hamil, macam-macam lah. Tapi intinya masalah itulah yang membuat kita tumbuh, membuat kita memiliki kemampuan baru. Dan kalau kalian nonton video saya yang di Masjid Karomah itu kemarin, kan saya share ya ke kalian kalau nggak salah, bahwa peradaban ini pun ternyata muncul itu karena masalah
Bahkan komunikasi sendiri bisa berkembang karena ada masalah. Kalau dulu kita komunikasi sama orang Jakarta itu susah dulu mah. Kita harus datang dari Bandung ke Jakarta dulu ya. Sampai pada akhirnya manusia menemukan cara, mungkin pakai merpati kali dulu ya, mengantarkan pesan surat gitu, susuratan ya. Jadi dulu kalau saya umpamanya ngeceng ke lawan jenis gitu ya, kirim surat, baru dibalasnya seminggu kemudian karena lama. Setelah itu ditemukanlah ya, karena tadi ada masalah jarak, gimana caranya manusia itu bisa mengatasi masalah jarak tadi. Nah berarti masalah lawan katanya adalah apa? Solusi. Solusi ini hadir karena ada masalah. Nggak akan ada solusi kalau nggak ada masalah. Jadi dalam perspektif ini, masalah itu adalah solusi. Sama kayak HP kita jatuh, rusak, nah itu ciri-ciri solusi. Bakal punya HP baru gitu aja simpel. Kan banyak yang galau dia, HP gimana nggak punya duit. yang kapok dari mulainya. Nah, ya tadi komunikasi pun kan begitu ya. Dari zaman pakai merpati, kemudian kita berkirim surat menggunakan perangko. Makanya kan ada kalau kalian jalan-jalan ke Gedung Sate kan museum perangko. Ada semua. Kemudian ya manusia mengatasi jarak tadi, awalnya kan manusia mengatasi jarak itu dengan hewan, pakai kuda lah, pakai unta lah. Jadi dulu mah bahan bakar teh jukut, parab, bahan bakar untuk solusi atas jarak teh. Sampailah manusia itu menemukan ya nggak bener ya kalau pakai kuda, kumacaranya kita bisa menempuh satu jarak ke jarak ini tuh bisa lebih cepat. Akhirnya manusia menemukan roda. Dari roda itulah pada akhirnya jadi kendaraan, roda 2, roda 3, roda 4, roda 8, roda 20, tronton. Kemudian setelah menemukan kendaraan, jadi masalah dan solusi ini sifatnya itu infinite regress ya kalau dalam kajian filsafat itu ya. Jadi dua sistem yang akan saling ini masalah, ini solusi. Jadi masalah menghasilkan solusi, tapi solusi akan menghasilkan masalah baru. Ada roda 2, roda 3, roda 4. Awalnya roda teh ditarik ke kuda. Lama-lama setelah manusia menemukan alkemi ya, awalnya alkemi dulu. Alkemi bisa gimana caranya mengelola api, pada akhirnya dikenal yang namanya bahan bakar. Ya kan? Sekarang dari solusi, manusia kenal yang namanya bahan bakar. Jadi masalah naon? Polusi. Kalian lapar malam-malam, apa solusinya? Indomie. Tapi Indomie akan lahir jadi masalah lagi apa? Ada saudara saya tuh makan Indomie usus buntu. Jadi hidup itu selalu infinite regress antara masalah dan solusi. Masalah melahirkan solusi dan solusi akan melahirkan masalah baru. Terus ya gitu, muter-muter. Dari kesehatan juga alkemi. Kesehatan ini ya, nah itulah intinya ketidakmampuan dalam mengelola. Padahal masalah sendiri adalah solusi. Bahwa berkembangnya peradaban karena masalah. Dan manusia itu belum puas ya, masih menganggap jarak puluhan kilometer itu masih terlalu lama kalau ditempuh sama jarak bus gitu ya, paling bus juga kan 350 km per jam bisa mencapai Bandung ke Jakarta itu dalam kurang lebih waktu 40 sampai 30 menit. Nggak puas manusia masih melakukan creative thinking, berpikir kreatif. Itu masih jadi masalah tuh, enggak bisa kayak begitu, harus lebih cepat lagi. Sampai ditemukan yang namanya teknologi hypersonic hari ini. Itu dari manusia mengelola api, bisa creative thinking. Jadi kecepatan hypersonic dari satu negara ke negara mana, atau teknologi hari ini yang paling mutakhir kita kenal kan teknologi ICBM itu, Intercontinental Ballistic Missile, rudal balistik antar benua.
dengan kecepatan yang terbaru itu Mach 14 kalau nggak salah. 14. Kencang kali ya. Itu bisa mencapai jarak di 400 atau 4.000 kilometer ya, saya lupa ya. Itu dalam hitungan 1 detik. Dan itu rudal terbaru yang dipamerkan hari ini salah satunya Oreshnik tuh, punyanya Rusia atau kemarin waktu rudal Oreshnik. Baik, mantap. Itu punya kecepatan Mach 14 tuh, dalam skala hypersonic ya. Mach 14. Wah, mantap. Jauh-jauh ke hypersonic, Pak. Jalan-jalan kemana dari mobil. Jadi kesehatan mental ya, mengambil keputusan, tidak mampu mengambil keputusan, pada akhirnya inilah. Itu perspektif kesehatan. Sekarang perspektif lingkungan. Apa kesehatan mental dalam perspektif lingkungan? Ya tadi, karena dia tidak mampu mengambil keputusan yang benar, pada akhirnya dia memilih bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang sama-sama karena itu gitu. Ya mereka, dia lebih memilih circle yang bukan menyelesaikan masalah tapi menunda masalah, menyimpan masalah, mendem masalah. Ya pada akhirnya terjebak oleh circle lingkungan tadi. Ya, dia ke bawah dugem, ke bawah minum, ke bawah mabok. Karena dia mabok, pada akhirnya dia celaka, karena celaka akhirnya dia masuk rumah sakit, karena rumah sakit orang tuanya harus keluar biaya buat rumah sakit. Masalah lagi, pada akhirnya orang tuanya jatuh miskin. Karena orang tuanya jatuh miskin, aset dijual, punya rumah dijual, punya mobil motor dijual. Karena budak bedegung itu. Atau jangan ke situ lah. Dalam perspektif lingkungan, kita coba bedah lagi ya. Dalam perspektif lingkungan, ternyata satu kondisi itu memang bisa mempengaruhi kondisi stres kita. Makanya stres itu lebih banyak dialami masyarakat kota atau masyarakat desa ya? Kota. Nah ini kan perspektif lingkungan, ya kan? Kenapa di desa nggak pada stres? Pertama karena mereka banyak bergerak, banyak jalan. Duh ya coba cari parah banget sih, orang udah malah jemput jalan kalau gur. Wah, ini malah jemput dan mari. Ningali pemandangan sekitar nanti istilahnya teh diistili herang panon. Waas, waas. Suara air mengalir, ningali burung-burung kan, ningali nu hejo-hejo kan sawah, hutan, gunung. Pulang ke rumah, kastrol siapkan sambil liwat, selalu living banget. Dia orang balak kecerakan, liwat, pakai sendal, pakai sambal. Yang dengan hayam, yang lalaban, aduh nikmat maksudnya. Padahal notabene-nya coba kita lihat perputaran ekonomi itu banyaknya di desa atau di kota? Di kota dong. Di kota itu masyarakatnya tajir-tajir loh, ya kan? Duitnya, dolarnya di sini semua. Di sini mah dolarnya nggak ada. Jadi pertanyaannya, kenapa kok masyarakat kota itu malah rentan stres? Not just pressure, but kalau kita perspektif lingkungan, karena kita tinggal di kota, pada akhirnya kita punya akses ke sumber daya kapital, sumber daya ekonomi, pada akhirnya kita punya duit. Karena kita punya duit dan akses sarana prasarana teknologi informasi semua dekat di perkotaan, pada akhirnya kita punya handphone, punya gadget. Kalau orang lembur pengen makan, dia kudu musik heula, kudu ngalah ke kebun heula. Ai orang kota mah henteu, karena dia punya handphone, dia install Shopee. Ketika dia lapar, boro-boro hayang mingkah, maju dong di kasur gitu kan, tentang Shopee food.
Iya lagi. Karena dia terlalu mager, ya apa-apa pesan apa-apa instan. Pada akhirnya dia kurang gerak. Karena dia kurang gerak, maka LDL-nya naik, HDL-nya yang turun. Kadar gula darahnya tidak seimbang di dalam tubuh. Maka wenana ngopi jeung kudu. Gerak kurang, tara olahraga. Apa-apa serba instan. Pada akhirnya dia menjadi ngantukan. Si Rosa. Ya kok ya? Baru ngedengerin 5 menit, enggak saya nunggu. Karena semuanya serba instan, maka ya tadi kita kekurangan zat gizi, nutrisi yang baik yang terpenuhi. Karena kan tubuh kita selain membutuhkan protein, tapi kita juga membutuhkan lemak hewani, nabati. Kita membutuhkan asupan-asupan, vitamin apa? Jumlah vitamin lah, terutama vitamin D ya dari sinar matahari. Tapi karena mager, udah keasikan nonton Netflix, nonton drakor, pada akhirnya kita begadang. Karena begadang, pada akhirnya kita tidurnya subuh. Karena kita tidurnya subuh, yang harusnya pagi-pagi kita terkena paparan sinar matahari, mengubah sejumlah energi yang disimpan di dalam tubuh menjadi sejumlah vitamin. Pada akhirnya karena tidak ada serapan energi sinar matahari tadi, kembang kita tidak berfotosintesis. Ya kan tumbuhan juga kan dia bisa menghasilkan sejumlah klorofil hijau itu kan karena ada proses fotosintesis dari sinar matahari. Badan kita juga sama. Karena kita tidak bisa memproduksi sistem kekebalan melalui vitamin D tadi, vitamin D yang dirangsang oleh sinar matahari, pada akhirnya keringan. Ini siapanya kalau batuk-batuk terus, pilek terus, nah, mungkin kurang matahari, kurang kapolri, bisa jadi. Apa? Kurang kasih sayang. Iya, tapi Jadi sangat berpengaruh itulah lingkungan ya. Jadi perspektif lingkungan itu kesehatan mental, perspektif lingkungan. Jadi karena pengaruh dari lingkungan tadi yang mengakibatkan orang itu terjebak dalam satu kondisi, satu keadaan yang membuatnya mungkin tidak produktif dan lain sebagainya. That's it. Itu kan kombinasi taksonomi Bloom di level analisis ya, atau melakukan kombinasi. Isunya mah satu, kesehatan mental, tapi perspektifnya kan dua. Dari perspektif kesehatan, ketidakmampuan manusia mengelola informasi, mengelola sejumlah masalah, sehingga pada akhirnya menjadi keadaan superposisi yang awalnya harusnya menjadi keadaan yang baik ya, karena masalah itu pada hakikatnya adalah solusi ya. Walaupun solusi menjadi masalah lagi, tapi masalah menghasilkan solusi lagi, pada akhirnya peradaban berkembang. Kalau dulu manusia bikin api itu motong ranting-ranting jadi api unggun, pada akhirnya terus semakin kreatif gitu ya. Ini mah pakai korek, tinggal nyeklek gitu kan, apinya bisa dibawa kemana-mana. Nah, dulu mah kan kecil kan, bolong pikiran kan, sampai pada akhirnya api ini bisa dimanfaatkan lagi ya, menjadi nilai kapital ya, ke tukang nasi goreng, ke tukang cilor, ke tukang cilung, ke tukang cimo. Dan pirasun bisa dibawa-bawa kan. Mata kayak tukang nasi goreng di rumah saya juga ada nasi goreng dog-dog, ada nasi goreng pek-pek. Beda tuh konsepnya. Lamun dog-dog mah pakai panakol beduk, tuh. Pek-pek mah katel. Cara masak mah dog-dog mah bawang putih lah, digeprek, resep utama teh bawang putih lah, digeprek. Mun tek-tek mah pakai arang, dihid. Jadi masaknya nggak pakai gas, pakai arang. Gitu. Oh, beda cita rasanya, enak dua-duanya, punya cita rasa yang khas. Muncullah peradaban kuliner, muncullah peradaban ekonomi karena kewirausahaannya kan, kreatif thinking kan, kewirausahaannya kan aci kayak kan, jangan kan bisa di otak atik ya, jadi cimo, jadi cilung, jadi cilor. Nah, kalian kudu bisa gitu tuh, kreatif thinking di mata kuliah KWU teh. Awalnya ya nama.
Kalau perspektif lingkungan ya tadi karena teknologi, karena apalah gitu ya. Karena sumber kapital juga mempengaruhi dan sebagainya, itu perspektif lingkungan. Nah ini kita baru memahami latar belakang. Aduh, ya, anjir bapak oke. Sekarang kita ke masalah. Setelah kita tahu kenapa sabab musababnya, ya kita udah tahu nih, kita sudah memahami, kita sudah masuk ke level taksonomi Bloom, di level understanding. Maka yang kita perlukan adalah kita menghimpun informasi itu, ya melalui apa? Melalui data menjadi fakta, maka kita akan mengeluarkan yang namanya opini berdasarkan argumentasi yang bisa divalidasi kebenarannya, ya kan? Melalui data dan fakta ini. Kemudian karena kita sudah understanding, kita bisa melakukan proses yang namanya proses persuasi, nyingsieunan batur. Jika tadi kan nyingsieunan tadi teh, ya. So ulah mager, kudu lo bergerak. Kalau mager, LDL HDL kalian nggak akan teratur. Pada akhirnya ngantukkan, pada akhirnya begadang nggak kena sinar matahari, pada akhirnya sakit. Kalau sakit pada akhirnya ngayukeun kolot. Nu kuduna uang buat kuliah jadi uang buat rumah sakit. Pada akhirnya mental health ke kalian. Itu kan untuk persuasion, ya kan? Mengajak Anda untuk apa? Ayo bergerak. Aktiflah, hidup sehat, kena sinar matahari, jalan-jalan ke Tahura kemana, melihat yang hijau-hijau. Kalau lagi stres, kalau lagi ini gitu ya. Jadi stresnya bukan update status, tapi jalan-jalan sana lihat. Kita kan tadi masalah itu kan lihat logika masalah adalah solusi kan. Jadi logika masalah itu bukan masalah, tapi dikewakilin, tapi keluar dari zona ini tuh, cari solusinya. Apain kayak lah? Ya apa? Kalau saya kadang stres dulu saya berenang, kalau saya kadang atau apa gitu jalan-jalan main. Lihat si Randy di grup, itu Saya lagi tuh. jadi itu stress release saya sama Randy. Kemudian berikan edukasi. Ya karena kita sudah mengelola, menghimpun sejumlah informasi sudah tersimpan di alam memori, pada akhirnya kita berikan edukasi. Ini baru kita mencoba untuk menelaah masalah tadi. Nah, kita sudah dijelaskan level analisisnya melalui kajian analisisnya melalui paradigma kesehatan dan paradigma lingkungan. Sekarang kita kombinasikan lagi taksonomi Bloomnya dari analisis kesehatan mental berdasarkan perspektif kesehatan dan lingkungan. Lalu bagaimana PR ini harus menciptakan narasi tadi. Di sini akan terjadi masalah, pasti ada masalah. Pertama, masalahnya bisa jadi terpaham. Tongboroni ngomongin perspektif kesehatan lingkungan, kesehatan mental nawai ketika didefinisikan terpaham aja sama kesehatan mental teh. Pokoknya sakit mental loh. Padahal kan gitu kan. Nanti ada masalah bagaimana informasi yang sudah kita miliki, pesan persuasi, pesan edukasi yang sudah kita bangun, ya, atau kita simpan atau akan kita komunikasikan itu, apa masalahnya? Bisa berdampak. Nah, ini gimana caranya? Ini masalah kan? Makanya di sini banyak yang kesulitan ketika ayo bikin press release. Apa itu press release? Apa itu publisitas? Bikin publisitas. Apa itu publisitas? Publisitasnya publik, Pak. Lain publisitas beda deh. Ayo jadikan ini pemberitaan ke media massa. Alah kumaha ieu. Nah, itu yang saya bilang seharusnya publisitas, citra, reputasi, branding itu tuh harus jadi konsumsi makanan sehari-hari kita. Jadi jangan sampai kayak umpamanya kita jurusan kedokteran gitu ya. Ren, coba suntik pasien Ren. Apa Pak suntik Ren? Nah, itu anomali namanya. Jadi kita anak ikom disuruh ayo branding, ayo publisitas, ayo naikkan reputasi. Alah kumaha carana? Nah, itu anomali namanya. Ya, kita harus terbiasa ya dengan apa hal-hal seperti itu. Nah ini
Ini kan jadi masalah, gimana caranya membangun narasi itu yang bisa sampai, ya? Atau bisa menjangkau, engagement hari ini mah disebutnya ya, menjangkau, engagement, dan berdampak. Nah masalahnya ini kan yang terjadi di konteks berdampak itu yang kata Yolanda sampaikan, bahwa hari ini tuh komunikasi kita itu hanya selalu sifatnya tuh cakapeung unggul, hanya viral, tapi tidak vital. Nah, PR itu yang dibutuhkan itu bukan viral ya, tapi vital. PR itu di sini bukan viral, vital. Vital itu apa? Berdampak, berdampak luas. Maka di sini kesimpulannya dari masalah yang udah kita telah ini, apa kesimpulannya? Kita membutuhkan yang namanya sustainability. Sustainability atau apa? Sustainability itu keberlanjutan. Jadi suara ini nggak hanya nyesakapung, ke usumna gitu, tapi katanya menjadi suara yang terus digulirkan dan digulirkan. Nah inilah kesimpulannya teman-teman. Maka jawaban nomor 10 adalah C. Itu jawabannya. Yes, itu kan nanti. Jadi PR, kindness, sustainability, kebaikan yang berkelanjutan. Kindness, nah gitu kan. Kindness, sustainability. Jadi kebaikannya itu berkelanjutan. Dia kadang ngomongin kesehatan mental ini kemana-mana nggak ya, kombinasi dari kanan kiri atas bawah depan belakang kayak gitu tuh. Jadi hari ini teman-teman itu diajarkan untuk berlatih memiliki proses berpikir secara sistematis kayak gini tuh. Jadi dari sini gitu ya. Jadi nanti setiap konsultasi juga ya gitu-gitu kayaknya pada akhirnya gitu. Latihan storytelling itu mengasah kemampuan sistematis tadi, mulai dari apa latar belakangnya sampai dengan bagaimana kesimpulannya, bagaimana sebabnya, apa dampak akibatnya, bagaimana stimulus sampai dengan bagaimana respon. Gitu, sederhana. Jadi setelah kelompok Ainun kan kelompok Farel konsultasi dan gitu-gitu kan nanti yang disampaikan. Coba pahami ini latar belakangnya, bangun argumentasi berdasarkan data, fakta dan sebagainya. Jadi nilai utama dari seorang PR adalah bagaimana kita menciptakan komunikasi yang tidak hanya viral tapi juga vital, yang berdampak gitu loh teman-teman ya. Jadi dari jam 10 sampai jam 11, jam 15 ngomongin ilmu. Tapi dua perspektif ya, kesehatan, lingkungan. Ada pertanyaan? Jadi nomor 10 itu jawabannya panjang nanti. Bingung? Bingung nggak? Susah? Ada sedikit. Emang susah gitu yang disampaikan? Bingung kan? Wah masalah tadi itu. Cari solusinya saat walaupun menimbulkan masalah baru. Ya gitu Ren, hierarki itu begitu Ren ya. Kalau ternyata Ren aja masih bingung apa high core value-nya. High core value-nya itu adalah ini kan. Jadi dari apa yang kita pelajari ya, perspektif environment, perspektif health of communication, apa high core dari kita semua belajar ini, paham sampai sini, ya kesimpulannya adalah ini. High core value-nya itu ya kita bisa menciptakan komunikasi yang berdampak. Ya, kita punya narasi kebaikan itu terus bisa kita sebarluaskan, bisa berkelanjutan. Nah itu. Jadi di mata kuliah ini tuh ya mungkin kalian udah ngeh lah ya, cara saya mengajar ya mungkin ya. Jadi kita itu tidak berbicara tentang apa ya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu loh. Yang penting nilai UTS. Saya juga kan gila gitu Ren. Oh iya ini nanti nilainya segini, asal gila gitu ngomong gitu.
Itu mah ya aturan aja lah, cuma birokrasi lah itu nilainya gitu. Sebenarnya mah ya gimana caranya, mungkin saya pribadi yang sudah diamanahi oleh ilmu pengetahuan bisa menduplikasi diri, mereplikasi diri, sehingga pada akhirnya anda ini bisa meneruskan semangat yang sama, perjuangan yang sama pada akhirnya. Jadi meneruskan menjadi seorang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan tadi, yang terus berkelanjutan. Karena ingat, humas itu memiliki kode etik dan memiliki tanggung jawab, yaitu apa? Turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan bangsa dan negara. Atau kalau di Islam konsepnya itu yang menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi bisa berbuat baik itu nggak hanya ke sesamanya, tapi ya ke semuanya, gitu. Gitu ya. Ya segitu sih mungkin. Jadi hari ini saya hanya ingin menjelaskan aja. Cuman pengen menjelaskan aja kenapa nomor 10 itu kalian gagal semua dalam menjawab. Kalian anggap high core value itu adalah taksonomi Bloom. Kalian anggap high core value ini adalah to inform, to persuasion, to education. Padahal bukan itu high core value sebenarnya. Bukan. Tapi high core value sebenarnya itu adalah memastikan di pendidikan ini tuh kita bisa menghasilkan the great narator selanjutnya, the great storyteller selanjutnya. Jadi ingat kembali ke kata Pak Gita Wirjawan yang sering saya sering di ini cuplik. Ya, lebih percaya bahwa apabila seseorang itu bukan ahli fisika tapi dia mampu bercerita, akan mengkonversi muridnya menjadi ahli fisika, dibanding seorang profesor ahli fisika tapi umpamanya dia tidak mampu bercerita. Dia mungkin tidak akan mampu membangun penerus generasi fisikawan selanjutnya gitu. Tapi menjadi seorang storyteller ya tentu dibutuhkan kemampuan selain hanya remember ya. Jadi remember itu level paling dasar ya. Tapi memahami, mampu menganalisis, setelah menganalisis mampu mengkombinasikan sampai mampu di level terakhir taksonomi Bloom, yaitu create something. Apa yang di-create? Yaitu komunikasi yang berdampak. Komunikasi yang tidak hanya viral tapi juga vital. Yang tidak hanya sakabeng tapi terus keberlanjutan. Sustainability. Kan keberlanjutan ini juga kita mengacu pada konsep natural intelligence yang saya disampaikan. Karena dalam konteks environment kita tentu harus memahami apa itu kecerdasan natural. Gak usah panjang sih. Jadi kan 2 papan tulis yang ngomongin satu topik 2 papan tulis coba ya. Coret-coret. Nggak tahu ngerti atau enggak, tapi ya ngertilah pastilah, kalian pinter-pinter kok. Silakan ada yang mau didiskusikan sebelum dia tutup. Jadi kelihatannya mah gampang gitu dia komunikasi, tapi hese sebenarnya. Hese. Inilah konteks kajian sosial humaniora tuh begini. Kelihatannya mah gampang gitu, komunikasi cuma tinggal ngomong. Ternyata nggak begitu kan, nggak sesederhana itu. Ayo silakan. Ya semoga kalian selalu ingat ya high core value dari dua kajian kita itu ya tadi keberlanjutan. Itu. Jadi nggak hanya tahu teori tapi bisa mengamalkannya gitu. Jadi punya ilmu itu nggak hanya terkungkung di sini, tapi bisa dikeluarkan dan berdampak baik bagi semuanya gitu. Ayo Ren, atur Ren, ada yang mau tanya Ren? Apa ya? Kenapa ada masalah ya? Kenapa itu pada masalah? Kenapa Tuhan menciptakan masalah? Kenapa hidup perlu ujian? Kenapa ya? Mungkin masalah. Ada masalah. Gak ada? Yang mau tanyakan? Apa ini? Apa cepatnya? Cepatnya kenapa sakit? Saya yang nanya tuh, kenapa cepatnya sakit? Belum sembuh aja udah berapa
Oh, iya. Mau ke klinik Nggak masalah gitu. Oh, masalah. Untung nggak depresi. Jadi masalah Sevanya itu adalah solusi bagi orang lain. Solusi bagi siapa? Bagi klinik. Karena dapat duit. Iya, karena klinik dapat duit dari masalah Sevanya. Kalau Sevanya nggak sakit, ya sistem ekonomi nggak akan berputar. Dokter nggak bisa menggaji karyawannya, ya kan? Jadi masalah itu, benar kata Randy, masalah itu abstrak ya. Bisa jadi buruk menurut Sevanya, tapi baik cek dokter kan. Jadi dalam perspektif kesehatan, orang-orang sakit itu tuh ya sumber rezeki gitu. Tapi bagi yang sakitnya, buruk banget. Berarti Pak kalau kayak gitu, kalau misalkan dampak dari masalah itu abstrak, kaitan sama buruknya, berarti kita tuh kalau misalkan mengambil pilihan nih, dikasih sama pilihan kiri sama kanan, kita tuh nggak usah terlalu worry nggak sih Pak? Nggak usah terlalu overthinking, soalnya kita nggak tahu gitu. Ya iya. Nah itu kedewasaannya kan pada akhirnya mengarah ke situ. Apa yang perlu kita worry kan? Kita milih baik aja jadi masalah pada akhirnya. Siapa kan milih baik kan, saya mau tepat waktu kan jadi masalah. Bolak-balik ngangkutan kunci pada akhirnya. Hubungan sah tuh Siapa juga dan Siapa tepat waktu. Coba kalau nggak tepat waktu maka nggak akan bolak-balik. Telat, Pak. Iya. Pas satu ya Pak. Gimana supaya kita tuh bisa bikin opini yang jadi argumen? Bikin opini yang argumennya kuat gimana caranya? Kan sulit ya. Iya. Soalnya pasti banyak apa sih namanya banyak membuka tolakan apa? Ya gitu kan. Ya betul sih. Randy juga Paling waktu susah kapan ya. ya? Pernah nanya gitu ya Randy juga ya. Gimana caranya jadi storytelling mau a good storyteller? Ya memang pertama kita Triggernya gitu. ya triggernya di sini sih. Remembering dan understanding dulu. Karena gimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak memahami apa yang sedang kita bicarakan. Itu sih sebenarnya trigger awalnya. Dan kedua, tapi itu baru level awal. Level awal itu remember dan understanding. Level selanjutnya apa? Ringkas. Nggak hanya analisis ya, tapi Ringkas. ini berkaitan dengan IQ, EQ, dan SQ. Jadi kombinasi di antara semua ini yang melahirkan yang namanya manusia itu bisa mempunyai yang namanya sikap empati. Empati inilah yang akan melahirkan kejujuran atau ketulusan. Ketulusan. Oh, berarti kalau IQ 78 berarti kurang. Kalau IQ-nya tinggi, ya, dia bisa remember, dia bisa understanding, dia bisa analisis dan kombinasi, tapi ya dia hanya mengandalkan kecerdasan IQ-nya aja yang tinggi, karena dia nggak punya kepekaan atas rasa orang lain. Jadi bisa jadi dia bisa menyampaikan, tapi isi dari yang dia sampaikan cuma pengen kelihatan pintar, kelihatan keren, kelihatan apa gitu, kan bisa gitu. Pernah nggak? Mungkin kalian dengar orang yang ya kata-katanya mah bagus, ada data di sana, ada fakta, sistematikanya jelas, runut, tapi nggak nyentuh gitu. Nggak punya hati, ada kesombongan gitu. Ya karena mungkin hanya mengandalkan ilmunya saja gitu. Ya. Kayak dosen. Kayak si Randy. Kayak bisa mau. Atau umpamanya dia menyampaikan itu ya hanya sebatas tugas yang menggugurkan kewajiban dosen, kewajibannya ngajar, ya udah baik gitu, udah beres ngomong ya udah pulang, umpamanya gitu ya, bisa jadi kan seperti itu. Tapi kalau membangun empati, ini harus kombinasi antara kemampuan kecerdasan EQ dan SQ ini, bahwa kalau di masa depan nanti sudah tidak ada lagi orang-orang yang peduli, maka siapa lagi? Pada akhirnya kan empati itu. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, tapi takutnya bukan takut ke diri sendiri, tapi takut ke orang lain. Kita tidak mikirin diri sendiri, tapi mikirin orang lain. Maka inilah yang disebut sebagai wawasan atau apa? Ya wawasan kebangsaan dulu. Oh iya.
Jadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi gimana bangsa, gimana negara, gimana orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dan lain sebagainya gitu. Maka muncul empati, sehingga semua yang kita miliki ini kita berikan, kita tumpahkan ya untuk kindness, sustainable, kebaikan yang berkelanjutan. Bukan untuk diri kita, tapi untuk kebaikan yang lebih luas lagi. Nah ini harus dibangun empatinya dulu. Karena semua orang tahu teori ya kalau buang sampah harus di tempatnya gitu. Tapi kan yang mampu melakukan itu kan ya hanya orang yang berempati. Berempati ya bahwa ya kalau satu orang pikirannya kayak gini dikali 10 kali 1000 ya udah masalah sampah nggak akan pernah selesai. Ya bisa dimulai dari diri kita walaupun ya tetap baik gitu ya, masalah mah ada gitu. Mulai dari diriku ya. Ya memang ini ya kemampuan empati ini yang sekarang ke kelompok 2 akan membicarakan tentang daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan. Pertanyaannya, kalau kalian hanya mengandalkan IQ dan EQ, itu kalian itu hanya membangun yang namanya remembering dan understanding, tapi tidak melakukan grow up mindset untuk mendapatkan kecerdasan di level selanjutnya. Fokus ke itu. Jadi pada akhirnya hanya menggugurkan kewajiban, hanya sekedar untuk mendapatkan nilai UAS. Tapi kalau kalian mau membangun kecerdasan yang adaptif, kecerdasan yang bertumbuh ya, growth mindset disebutnya growth mindset. Kalau kalian mau growth mindset, kalian harus menumbuhkan kesamaan antara IQ, EQ dan SQ, remembering dan understanding, memberikan komunikasi yang vital, tidak hanya viral. Itu karena ketulusan hati kalian yang memang kalian itu peduli pada mereka di sana. Pertanyaannya, apakah kalian peduli sama mereka yang di sana? Ya mudah-mudahan peduli ya, sehingga nanti komunikasi yang kalian sampaikan keluar dari dasar hati kalian karena kalian memang peduli, bukan hanya sekedar tugas ya gitu. Kalau hanya tugas aja, mau sepintar apapun sefanya, tetap rasanya itu nggak akan ada. Beneran. Padahal sefanya sudah menguasai berbagai itu apa sefanya itu. Zombie. Ya pada akhirnya gini Nun. Walaupun Ainun bisa memahami 100 teori gitu ya, bisa memahami berbagai pendekatan multidisiplin. Tapi kalau tidak ada hati yang memang peduli, ya itu hanya apa ya? Ya hanya keluar di lisan aja gitu. Gitu. Ya memang harus ya harus ada rasanya juga gitu. Ya memang I care gitu. Dan saya melakukan ini, saya berjuang ini demi saya buktikan bahwa saya memang peduli gitu. Jadi tugasnya nomor 10, nilainya nomor 1000, nomor sekian ya sama gitu. Yang nomor satunya itu ya kita melatih diri. Nah, tapi kan itu yang dalam pendidikan kita yang tidak terbangun itu. Maka yang coba kita bangun adalah ya tadi empati. Apalagi nanti ngomongin 3T nanti wah itu harus mengasah kepedulian kita. Jadi kan kalau bisa mah bikin puisi untuk ini real untuk apa? Ya sebagai rasa ungkapan cinta kita kepada tanah air, kepada bangsa negara, yang bagus tuh buat mendukung acaranya Ainun gitu ya. Ribu bos. Tapi ini gitu ya. Yang kurang itu memang empati sih. Cok apalagi ya ada lo ya cicing kalau apa harus saya apa Ki?
Gimana caranya hasil kombinasi kita teh gak terdengar kayak cocok logi? Biar terdengar nggak kayak cocok logi, dia bangun berdasarkan pemahaman dan kedalaman wawasan ataupun data tadi. Emang saya dari tadi cocok logi gitu? Enggak kan? Saya kan karena pemahaman. Kalau kita emang paham, nggak akan cocok logi. Yang lain kita emang paham. Korelasi antara ginilah. Di kelas ini ada perbedaan banyak ya. Banyak. Pertama, perbedaan gender. Masih Ada gender perempuan, ada laki-laki. Ada pendek, ada tinggi. Kasih rasa kita. Ada putih, ada hitam. Ada putih, ada hitam. Ada yang pakai kacamata, ada yang nggak pakai kacamata. Ada yang mandi, ada yang nggak mandi. Waduh. Misalnya, dia berpikir tidak bocah. Tapi apa korelasi semua di antara semua perbedaan itu apa? Apa benang merahnya apa? Sama anak kedua. Sama-sama A2. Apa itu cocok logi? Enggak. Karena dibangun dengan pengetahuan. Fakta, data gitu. Jadi nggak akan cocok logi kalau kita memang memahami. Cocok logi itu biasanya ya tadi paham gitu, jadi cocok-cocok gitu. Makanya itu yang banyak jadi masalah hari ini. Orang nggak tahu apa-apa, tapi sekarang mereka itu beropini, berargumentasi. Karena kan kebebasan berbicara, guys. Atas dasar demokrasi, atas dasar kebebasan berpendapat, bersuara. Sehingga orang bebas menyatakan semua pendapatnya. Nah, yang jadi masalah kan kalau tidak dibangun berdasarkan kemampuan memahami masalah yang sebenarnya, dia hanya beropini aja berarti. Sama dengan cek aing. Makanya kan kita di semester 3 kan belajar mana sih tadi? Belajar ini kan, belajar teori kan. Biar kita itu menghindari cek aing tadi. Nah, makanya belajar teori komunikasi, belajar sainsnya kan di situ. Bahwa ya saya juga berbicara seperti ini bukan kata saya, bukan opini saya, tapi ya kata guru saya, gurunya lagi. Gitu. Jadi ini sainsnya penting itu di sini salah satunya. Nanti nyambung lagi ke ya paradigma membangun kebenaran itu apa sih gitu kan? Apakah semua informasi itu kita bisa anggap sebuah kebenaran? Kan enggak ya. Itulah bedanya orang-orang yang belajar. Kita tahu di antara sekian banyak data dan informasi yang berseliweran ini, mana data itu yang jadi ilmu pengetahuan dan mana yang itu hanya sebatas data saja gitu. Nah itu naik lagi, bukan taksonomi Bloom, tapi menjadi teori Philip tentang tentang hierarchy of knowledge. Ingat nggak Ren? Ingat Pak. Apa yang paling bawahnya Ren? Data terus naik jadi informasi naik lagi jadi Pengetahuan. science dan terakhir puncaknya wisdom. Pinter ya Randy. Ini adalah teori hierarchy of knowledge. Knowledge Mati taruh. iya dong. Coba dulu tak jelas nih. Mama lagi. Gak bisa move on. Sudah bisa stay tapi. Kalau aku bilang. Nah yang bahaya itu kan orang-orang yang hanya ada di sini ya. Dia mengolah data, mengolah informasi, menganggapnya sebagai kebenaran. Nah ini kan yang banyak menyesatkan kan di sini. Ya. Tapi sementara kita tuh tahu mana data dan informasi yang bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Karena kita sudah belajar. Ternyata nggak semua itu jadi pengetahuan.
Ada yang sifatnya informasi, data, dan dengan semakin belajar nanti naik dari level pengetahuan ke wisdom, kebijaksanaan. Gitu. Nanti kalau udah kayak gini, ketika koneksi antar memori sinaps di memori ini sudah mulai banyak yang tersambung, nanti gampang tuh masukin berbagai perspektif itu. Contoh gitu ya, dirubah kesehatan mentalnya, kita hapus isunya menjadi isu cinlok pokoknya. Fokus banget kalian membahas ini. Cinlok berdasarkan perspektif kesehatan dan lingkungan. Sekarang, cinlok berdasarkan perspektif kesehatan apa? Dekat. Kesehatan. Jadi happy. Oh, menaikkan mood, Pak. Jadi kayak walaupun malas kuliah teh, Aduh, ada sih. nggak apa ketemu Randy. Booster. Nggak apa ketemu Randy walaupun dari sejarah gitu. Booster, Akan bekerja, akan terjadi. Nah itu jawaban-jawaban yang ada di level remember ya, belum di understanding. Kalau understanding, dalam konteks kesehatan, Bentar ya, terkom dulu. kenapa kedua gender itu bisa saling menyukai? Itu ada kaitannya dengan sistem biologi yang ada di tubuh manusia. Dan nanti masuk ke tingkatan yang namanya ini kan, oh ini Bloom, oh ini Ren, Maslow, apa Maslow itu Ren? Hierarki ini kebutuhan manusia. Nah, hierarchy of human needs. Ya, teori kebutuhan manusia lah dari Maslow ya. Yang pertama itu manusia itu butuh apa? Survive, bertahan hidup. Pada akhirnya karena dia butuh bertahan hidup, maka dia harus bereproduksi. Ya kan? Karena dia harus bereproduksi, pada akhirnya dia harus menyukai lawan jenisnya. Jadi udah konsep natural, karena secara natural di hierarki pertama Maslow itu bertahan hidup adalah kebutuhan paling fundamental manusia. Sehingga ya dua insan bisa saling suka. Ya karena Maslow gitu, kata Maslow. Wajar ya. Wajar. Kalau sama apa bukan nabi. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, bereproduksi dan sebagainya. Tapi Pak, kira-kira apa ya Pak yang jadi alasan kenapa manusia itu ingin bertahan hidup gitu? Bahaya tuh. Emang Ya itu kan konsep natural intelligence aja sebetulnya sih ya. Ya kita memang ditakdirkannya ya begitu, sistem kehidupan ini harus terus berjalan. Karena kalau enggak ya akan berjalan. Jadi kalau LGBT gitu kan, Joko sama Joko yang mau lanjut gitu. Tapi triggernya dari rasa sakit nggak sih? Apa teh? Kayak gitu. Ya kan survival itu dari rasa sakit kan? Masalah hidup, Mas. Iya. Banyak, korelasinya banyak. Yang pertama sih kebutuhan primordial, ya. Jadi tidak hanya berkembang biak tapi makan, kan? Berkembang biak, punya tempat tinggal, termasuk ya punya bisa bertahan hidup lah intinya, gitu. Dan itu jadi insting semua individu, semua makhluk hidup ya. Nggak hanya manusia, hewan juga punya naluri untuk bertahan hidup. Makanya kalau ada pemangsa yang lebih kuat ya dia lari gitu kan. Nah itu naluri. Ya karena tadi manusia hidup di alam semesta di dunia ini dan ya mereka harus survive, harus bertahan untuk terus meneruskan kehidupan. Pada akhirnya ya sistem biologisnya juga mengarahkan mereka untuk ke situ. Sehingga laki-laki punya hormon namanya testosteron, kalau perempuan punya hormon namanya progesteron. Itu harus bertemu gitu. Bertemu jadi apa? Jadi kamu. Nah, tapi untuk menemukan pasangannya dibutuhkan sejumlah kecocokan. Itulah, jadi masuk ke psikologi lagi nanti. Psikologi masa remaja, pubertas kan. Kan masa awal dianggap manusia itu pubertas itu ya tadi suka ke lawan jenisnya. Kalau laki-laki tumbuh jakun, suaranya mulai bass gitu kan.
Kalau perempuan itu dia tumbuh payudara, kemudian menstruasi dan sebagainya gitu. Itu bahwa sudah jadi bukti bahwa manusia itu sudah siap untuk melakukan reproduksi gitu. Udah ada jakun? Masalah lagi. Belum ada ya. Itu udah gede. Era kumusnya. Nah itu perspektif kesehatan dulu dikaji dari sistem biologi, perspektif lingkungan. Kenapa? Ya karena manusia punya hierarki dan dia ditempatkan di satu lingkungan yang sama, mau nggak mau kan terjadi kan saling tatap, terjadi saling perhatian mungkin kan. Matul tah ya kemarin itu kan. Aku kerpom dulu ya. Tapi ternyata secara psikologi lingkungan, jarak itulah yang mengakibatkan seseorang itu ternyata punya karena orang itu secara psikologi apabila dia sudah memiliki satu benda gitu ya, akan ada yang namanya taken for granted. Jadi benda ini tidak menjadi berharga karena dia yang punya. Maka diciptakanlah jarak, merasa ketidakadaan dan ketidakmiliki tadi. Sehingga ya tadi ada rasa kangen, ada rasa rindu di situ kayak. LDRT itu apa sih Pak? Beruntung ya? Jadi jarak, ruang dan waktu diciptakan untuk menemukan rindu. Untuk keselingkuh. Tapi Kopo Cijerah itu termasuk LDR? Tapi itu timbulnya masalah Pak dari jarak dan waktu itu Pak. Iya, Pengalaman. jarak dan waktu kan tetap jadi keadaan superposisi. Dia bisa dijadikan satu patokan kebaikan. Kalau jadi baik jadinya rindu, kalau jadinya buruk ya tadi LDR-an jadinya selingkuh. Ya pilih mau mana, mau rindu mau selingkuh. Jadi mau milih mana? Milih rindu, milih selingkuh. Selingkuh daripada diselingkuhin. Nah itu tetap superposisi pada akhirnya. Tapi dalam perspektif lingkungan ya tadi jarak, ruang dan waktu itu yang akan menumbuhkan masalah-masalah tadi. Dah, ya, udah tutup aja.